Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa berkumpul untuk terus berthalabul ilmi. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, dari berbagai kota, dari berbagai provinsi, namun walaupun tetap jauh daerah, insya Allah dekat di hati dan dekat di iman. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa merasakan nikmatnya sehat. Yang kita tahu bahwasanya di luaran sana banyak para saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghadapi suatu wabah, yakni virus corona. Dan yang kita tidak tahu sebelumnya bahwasanya Allah menurunkan virus tersebut untuk menguji kita semua sebagai hambanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang entrepreneur, seorang pemimpin di medan juang, suri tauladan, mata air keteladanan kita, uswatun hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Al-Ayah surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mahabbah adalah sebuah ungkapan kecintaan yang timbul dari hati dan perasaan seseorang, baik itu kepada dirinya sendiri, kepada orang tuanya, kepada kerabat-kerabatnya, kepada saudara-saudaranya, dan bahkan kepada gurunya sendiri, dan lain sebagainya. Kekuatan cinta bisa menghadirkan, menghapuskan segala bentuk permusuhan, mengikis segala benih-benih konflik dan permusuhan. Namun kata Imam Syafi'i bahwa cinta adalah bisa menggiring seseorang untuk melakukan segala titahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cinta akan lebih berharga dan berarti apabila kata Syekh Husain bin Qasim Al-Qasi ditujukan kepada Rasulullah di dalam sebuah artikel yang berjudul Mahabbatun Nabi, bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan kecintaannya kepada Rasul, harus dibuktikan taatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasul adalah puncak keimanan seseorang. Di dalam sebuah buku yang berjudul Semulia Akhlak Rasul, karangan Amru Khalid, di sana menceritakan kisah Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasul menggandeng tangan Umar bin Khattab, dan seketika itu pula Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mencintaimu, aku mencintaimu melebihi sesuatu apapun kecuali satu perkara." "Apa itu wahai Umar?" "Adalah diriku sendiri. Aku mencintai engkau melebihi sesuatu hal, tapi satu perkara ialah diriku sendiri." Kemudian Rasulullah bersabda, "La yu'min ahadukum hatta ahabba ilaih."
la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Bahwasanya tidaklah sempurna iman seseorang jika tidak mencintai Rasulnya melebihi apapun, melebihi sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah mencintai Rasulullah melebihi sesuatu apapun, melebihi siapapun? Jawabannya ada di diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar mencintai Rasul melebihi suatu apapun dan hal apapun? Namun, oleh karena itu, ada beberapa yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, bersedekah, menjalankan puasa sunnah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan bentuk peribadatan lainnya yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah membaca sholawat, karena membaca sholawat adalah merupakan suatu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mencintai keluarga Nabi, mencintai ahli baitnya, mencintai seluruh keluarganya, mencintai zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai para sahabat-sahabatnya dan seluruh umat muslim. Kemudian yang keempat adalah mempelajari sirah nabawiyah. Agar apa? Agar kita mengetahui sejarahnya, kita mengetahui latar belakangnya, bagaimana perjuangan Nabi dalam mempertahankan ajaran agama Islam. Karena dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, kita mengetahui bahwasanya kehidupan Rasulullah sejak kecil, keluarganya Rasulullah, perjuangannya pada zaman jahiliyah, dan pengorbanannya terhadap umatnya itu sendiri. Karena sirah nabawiyah ini merupakan rekaman atau rincian kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir. Dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, kita lebih mengenal bagaimana bentuk kecintaan kita, bagaimana sejak kehidupan Rasulullah SAW, sehingga membuat rasa kecintaan kita terhadap Rasul semakin tinggi. Oleh karena itu, semoga kita merupakan orang-orang yang ahli dalam mencintai Rasulullah SAW. Yang kelima adalah berdoa kepada Allah. Kita minta sama Allah diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, kesabaran dalam menjalankan segala bentuk peribadatan yang Rasulullah ajarkan. Kita diberikan keistiqomahan agar senantiasa melakukan sesuatu perbuatan sunnah-sunnah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang ingin saya katakan adalah kita jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan melakukan amal kebaikan, melakukan peribadatan sunnah yang Allah, yang Rasulullah ajarkan. Jangan pernah kita merasa lelah, walaupun sekecil apapun. Karena apa yang akan kita tanam, itu yang akan kita tuai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.